Akhirnya Yeonbom ingat juga pertemuan awal mereka, tapi buru-buru keduanya menyadarkan diri karena mereka harus segera mencari Sejin di antara kerumunan orang di dalam kereta ini. Tapi ternyata Jun, love-nya Sejin, adalah orang yang menganggap Jaegyu adalah musuh bebuyutannya. Musuh yang selama ini pengacara Choi Ijun cari. Setelah itu yang ada hanyalah perdebatan di antara tiga orang dewasa ini. Tapi ternyata diketahui ini semua adalah salah paham. Karena Choi Yi-jun adalah kakak kandungnya Choi Se-jin. Han-gyeol pun langsung meminta maaf karena kesalahpahaman ini terjadi akibat dirinya, sedangkan Se-jin marah besar karena Han-gyeol telah mengkhianati dirinya, tapi Jun malah membahas pamannya Han-gyeol terus. Diketahui ternyata mereka itu adalah teman sekelas, namun berakhir menjadi asing karena Jaegyu telah mengambil uangnya Jun. Sedangkan Jaegyu terlihat sekali tak nyamannya ketika Yeonbom terus membahas mengenai kakaknya Sejin tadi. Dan karena sudah berkendara cukup jauh, Han-gyeol juga terlihat kelelahan. Jadi Jaegyu memutuskan untuk menginap di hotel saja. Dan mau tak mau, ketiganya harus berbagi kamar karena hanya tersisa satu family room saja. Suasana jadi canggung di antara dua orang dewasa ini. Han-gyeol mah polos-polos saja, hingga Jaegyu akhirnya memutuskan untuk berolahraga di luar kamar. Namun ponselnya Jaegyu berdering dan tertulis ke Yoja. Yeonbom pun akhirnya berniat memberikannya pada Jaegyu. Tapi seketika Yeonbom panik karena melihat seorang anak tenggelam. Jaegyu langsung datang seperti seekor ikan paus yang siap melahap anak kecil itu. Di mana anak kecil itu pun menjadi ketakutan dan tiba-tiba mulai bisa berenang sambil menangis. Namun hal ini membuat si ibu menjadi salah paham dan langsung menampar Jaegyu begitu saja. Jaegyu mah polos, tak mempermasalahkan hal itu. Tapi berbeda dengan Yeonbom, ia jadi mengingat kejadian yang sudah menimpanya. Jadi ia pun marah-marah kepada Jaegyu, kenapa sih pasrah begitu? Dan akhirnya Yeonbom menemui si orang tua lalu memperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Si orang tua pun terdiam dan menunduk meminta maaf karena sudah salah paham. Esok harinya pengacara Choi Yi-jun melaporkan pada aktris favoritnya tentang keberadaan Yeonbom, anak dari si artis yang sudah kabur. Jadi Yi-jun pun memutuskan untuk pulang. Sedangkan Yeonbom di sekolah malah dihampiri oleh Sun Jae-gyo lagi. Tak disangka ibu guru melihat keduanya dekat begitu. Jadi ia sebenarnya mengkhawatirkan Yeonbom takut dikasari. Namun ternyata Yeonbom malah membela Jae-gyo karena aslinya Jae-gyo tak kasar kok. Begitu kata Yeonbom. Namun ujung-ujungnya para guru malah berkumpul menggosipkan Jae-gyo, yang mana mereka pernah melihat Jae-gyo sedang bersama seorang wanita. Sangat mencurigakan bukan? Apa jangan-jangan Han-gyeol itu adalah anaknya Jae-gyo? Dan sebagai permintaan maaf, Han-gyeol memberikan buku latihan soalnya kepada Sejin. Tentu disambut ketus oleh Sejin, dan Han-gyeol pun berharap jika Sejin bisa mengalahkan dirinya menjadi juara satu. Hujan deras di malam yang dingin bikin merinding. Yeonbom melihat Sun Jae-gyo sedang hujan-hujanan sambil menatap saluran air. Tapi ternyata dia hanya ingin menyelamatkan seekor anak anjing yang terjebak. Anak anjing yang sama yang Jae-gyo sempat tolong tempo hari di gunung. Satu kesalahpahaman sudah terbuka. Karena anak anjing ini terluka, jadi dua orang itu pun membawanya ke klinik, di mana Jaegyu menjadi shirtless alias gak pakai baju, yang membuat perawat melongo. Yeonbom juga melongo karena melihat tanda luka bakar di punggungnya Jaegyu, juga di lengannya. Dan lagi-lagi Yeonbom pun melongo karena dokter tiba-tiba mengatakan jika Jaegyu adalah ayahnya Han-gyeol. Wah, jadi rumor ini benar adanya? Namun tak seperti dugaan Yeonbom, karena Han-gyeol di sini adalah nama dari si anak anjing yang tertera di formulir beserta Jaegyo sebagai ayah dan Yeonbom sebagai ibu. Demen banget disalahpahami nih si Jaegyo. Jadilah nama si anjing pun diganti menjadi Bomsik. Diputuskan sementara Bomsik harus dirawat inap. Jadilah kini orang tua Bomsik pergi ke rumah makan di mana Jaegyo enteng banget memanggil Yeonbom dengan sebutan Yobo atau istri. Jadilah Yeonbom pun digoda oleh ibu pemilik kedai dan anehnya Yeonbom tak marah karena perspektif tentang Shin Jaegyo kini sudah berubah.
Dan tiba-tiba saja Yunbom pun mengajak Jaegyu untuk ngedate berdua saja. Sedangkan Hangul mulai satu langkah dengan memberikan payung kepada Sejin. Tapi lagi-lagi Sejin maketus saja. Meski mereka berdua tetap saja sepayung berdua. Sedangkan Ijun kini lemas karena tadi siang ia sengaja mendatangi rumah musuh bebuyutannya alias Jaegyu. Tahu alasan kedatangannya, Jaegyu pun segera mengembalikan uang yang telah ia curi 3 kali lipat dari Ijun. Namun sebenarnya bukan itu alasan utama Ijun mencari Jaegyu. Ia hanya ingin permintaan maaf. Tapi kata Jaegyu dengan serius mengatakan jika ia tak bisa melakukan hal itu. Jaegyu yang polos kini sedang curhat pada anak buahnya. Jadi ia pun diberi les tentang tanda-tanda wanita yang menyukai pria. Tapi Jaegyu masih berpikiran tak mungkinlah Bu Guru Yunbom menyukai dirinya. Dan esok hari pun tiba. Wow, Yunbom berdandan sangat cantik, membuat dada Jaegyu merasa tak nyaman. Seharian keduanya ngedate, Jaegyu pun terus salting karena Yunbom terus tersenyum pada Jaegyu, juga terlihat sangat perhatian. Hingga malam pun tiba. Tak ingin menerka-nerka lagi, dan dengan hati-hati Jaegyu mulai bertanya, apakah Yunbom pada dirinya? Belum selesai ngomong, Yunbom bilang iya. Atau Jaegyu langsung melongo. Lampu di taman pun seolah merayakan kebersamaan keduanya dan episode 3 pun berakhir di situ.